Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pembelajaran daring untuk kali ini. Untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tentang bocah keling. Apa itu bocah keling? Baca olah bacaan dan kerja telinga. Kita lihat menunya sekarang ya. Seperti biasa, menu di sini ada 5. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga kesimpulan, keempat evaluasi, dan yang kelima adalah pesan moral. Untuk tujuannya di sini tentang baca olah, yaitu bacaan dan proses mendengar. Tentu kita ingin tahu apa materinya untuk baca olah ini. Kita lihat materinya ya. Materi yang ditampilkan di sini menceritakan tentang paragraf paragraf itu terdiri dari gagasan pokok, gagasan pendukung yang pertama, mungkin ada gagasan pendukung yang kedua. Gagasan pendukung ini bisa lebih dari satu atau bisa mungkin cuma satu, bisa ya. Yang penting gagasan pokok itu gagasan pokok itu bisa berdiri sendiri. Kalau gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri, seperti pelajaran yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya akan ada dialog antara Rara ya. Di sini, Rara, kamu tahu tidak apa itu gagasan pokok? Tahu dong, gagasan pokok itu topik yang dibahas dalam satu bacaan. Gitu. Sama gak sih sama ide pokok? Sama dong Dodi, ide pokok itu nama lain dari gagasan pokok. Gagasan utama, pokok pikirannya itu juga sama aja. Jadi Rara sama Dodi ini masih berdialog tentang gagasan pokok dan gagasan utama pokok pikiran ya. Jadi kita lihat lagi pembicaraan selanjutnya antara Dodi dan Rara. Terus gimana kita bisa tahu kalau itu gagasan pokok? Gampang. Pertama kita baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam paragraf itu. Nah, gagasan pokok itu terdapat di kalimat utama. Kamu mau nggak ngajarin aku? Soalnya aku masih agak bingung. Hehehe, katanya Dodi. Boleh, aku juga mau sekalian ngerjain PR dari Bu Fitri tadi. Kita ke rumahku yuk. Jadi Rara tadi mau mengajari Dodi untuk mengerjakan PR tentang gagasan pokok. Kita langsung mulai ya. Siap, Ra. Ada bacaan yang dibaca. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, kalimat utamanya yang ada di tulisan yang berwarna merah. Ya, kok bisa, Ra? Ya, karena bacaan itu membahas tentang manfaat buah kedondong. Nah, untuk menuliskan gagasan pokok, kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Misalnya manfaat buah kedondong, kegunaan buah kedondong, apalagi ya? Khasiat buah kedondong. Ya, betul banget. Mudah kan? Nah, di sini ada beberapa latihan yang kalian nanti akan bisa melihat
dari paragraf kamu bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Contohnya kita lihat dengan judul musik keroncong. Nah, di sini ada bacaan yang bisa kamu baca. Kemudian dari bacaan ini nanti kamu bisa menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana formatnya? Kamu coba baca dulu ini. Kalau sudah, kita lihat. Nah, ini. Jadi gagasan pendukung itu ada di atas dan di bawah gagasan pokok. Di sini kita membuat peta pikiran. Jadi gagasan pokok ini ada panahnya nih ya, menuju gagasan pendukung yang pertama, gagasan pendukung yang kedua, dan gagasan pendukung yang ketiga. Yuk, coba kalian tulis gagasan pokok dan pendukungnya bagaimana. Kalau sudah, kita kembali lagi menuju ke tari kuda kepang. Sama, kalian baca dulu. Setelah kalian membaca ini, nanti kalian akan bisa membuat sama seperti tadi formatnya, ya. Kita buka ya. Nah, seperti ini. Kalau di sini ada 4 gagasan pendukung. Gagasan pokok ada di tengah. Seandainya kamu boleh mau menulis gagasan pokok ada di atas, kemudian dipanah ke bawah sampai 4 cabang boleh. Dibuat di pinggir sebelah kiri, kemudian dibuat 4 cabang boleh, bebas. Di sini membuat gagasan pokok, intinya gagasan pokok ini hanya bisa berdiri sendiri. Kalau gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri karena dia selalu mendukung gagasan pokok. Kita kembali lagi. Kita lihat bacaan selanjutnya, jendela buku. Nah, ini bacaannya. Masih tetap format yang sama, kalian baca dulu. Formatnya di sini. Nah, di sini gagasan pokoknya, di sini karena gagasan pokok yang untuk buku tentang buku ini tadi ada di kalimat yang paling akhir. Jadi kalimat untuk gagasan pokok tidak selalu di tempat yang pertama. Di sini di paling akhir. Yang pertama adalah buku dijuluki sebagai bla bla bla. Itu kalian lanjutkan. Kemudian untuk gagasan pendukungnya berarti dia mendukung. Itu apa? Ada 3 di sini. Kalian cari nanti ya. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu tentang kebaikan Rina. Untuk kebaikan Rina ini kalian bisa membaca dulu. Kalian bisa membaca dulu, nanti kalau sudah dibaca, baru kalian bisa membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lihat formatnya ya. Nah, seperti ini. Gagasan pokok berada di tengah, kemudian seperti peta pikiran sama seperti tadi, didukung oleh gagasan pendukung. Ada gagasan pendukung 1, gagasan pendukung 2, dan gagasan pendukung 3, kemudian keempat. Begitu juga seterusnya ya. Kita kembali lagi ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan, sebelumnya kita ke proses mendengar dulu ya. Untuk proses mendengar, kalian akan menyaksikan beberapa dialog dari Dodi dan Rina. Rah, kamu tahu tidak kenapa bunyi bisa sampai ke telinga kita? Tahu dong, karena telinga kita memiliki bagian-bagian yang bisa menghubungkan ke otak. Hah? Maksudnya? Aku jelasin ya. Kita lihat dialog selanjutnya antara Rara dan Doni. Sumber bunyi itu akan diterima oleh daun telinga. Dari daun telinga akan menuju ke liang telinga. Dari liang telinga menuju ke gendang telinga. Kemudian dari gendang telinga ke tulang malas. Dari tulang malas menuju koklea, dan koklea menuju ke saraf pendengaran, lalu akan menuju ke otak. Tulang malas apaan tuh, Ra?
Tulang malas itu singkatan dari tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dodi. Oh begitu, aku kira apaan masa tulang malas-malasan. Itu mah kamu yang malas-malasan. Ini aku punya videonya biar lebih jelas. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga ruangan yang terdiri dari daun telinga dan saluran buah pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tulang. Bunyi diterima oleh lubang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan lidah telinga. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama, mereka membentuk jembatan antara benang telinga dan fungsi telinga dalam. Interaksi di antara keduanya dan semakin memperkuat getaran suara sebelum membran antara ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela. Di telinga dalam terdapat buku yang berbentuk seperti rumah simpul. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara bergetar di sebuah buku, cairan mulai bergerak dan menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya mempunyai suara yang ditransmisikan oleh udara. Wah bagus ya videonya. Sekarang aku lebih paham tentang cara kerja telinga. Alhamdulillah kalau video itu bermanfaat buat kamu. Aku punya buku tentang telinga, Ra. Kamu mau tahu nggak? Wah boleh tuh. Yuk kita lihat. Nah ini adalah daun telinga, liang telinga, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, koklea, dan saraf pendengaran, dan ada saluran Eustachius. Kita lihat, Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional itu diperingati setiap tanggal 3 Maret. Jangan lupa, setiap tanggal 3 Maret akan diperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional. Biar telinga kita sehat, aku tahu cara menjaganya. Kemarin aku baca di puskesmas dekat rumahku. Pertama, bersihkan telinga luar menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, hindari suara bising. Ketiga, hindari makan obat sembarangan. Dan keempat, hindari membersihkan dengan benda keras pada telinga. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap paragraf itu memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Manusia itu memiliki 5 panca indera, salah satu indera pendengarannya yaitu telinga. Agar telinga kita sehat, dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, seperti membersihkan dengan lap dan air hangat, hindari suara bising, dan lain-lain. Untuk evaluasinya, kalian bisa kerjakan tadi ya, tugas-tugas seperti yang untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pesan moralnya, apa coba kita lihat pesan moralnya. Kita bisa lihat video di sini ya. Dan nanti kita bisa lihat pesan moralnya ya.